Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga pada malam ke-17 Ramadan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Mezonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan buka puasa di masjid kita tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insya Allah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Maka dari itu, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun alamat keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari sebagai berikut. Keluarga yang beralamat di Jalan Bougainville Raya, Jalan Anggrek 6A, dan Jalan Melati Raya. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan hidangan buka puasa ke masjid, panitia siap melayani penjemputan donasi ke rumah jamaah. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp4.667.000. Jumlah kotak amal yang masuk malam 16 Ramadan tanggal 15 Maret 2025 sebesar Rp700.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan Masjid tanggal 16 Maret 2025 sebesar Rp5.367.000. Adapun pengeluaran yakni operasional tarawih sebesar Rp300.000 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp300.000, sehingga jumlah saldo kas amalia Ramadan malam hari ini sebesar Rp5.067.000. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustadz Profesor Dr. Firman Menne, MSI, ATK. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang menjadi imam tarawih pada malam hari ini yakni Ustadz Darwis. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir ayat.
wa qala aidan syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Ayuhal hadirun ahbabunal kiram, Bapak Ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kesehatan yang baik, kesempatan yang penuh dengan manfaat, terlebih dengan keimanan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam masjid ini, di mana pada malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan. Ya, sebagaimana yang kita kenal biasanya disebut dengan malam nuzulul Quran. Nah, apakah betul malam turunnya Al-Quran itu pada malam ke-17? Kalau kita berkiblat pada surah Al-Qadar yang kita baca dalam mukadimah ceramah tadi, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam 17 Ramadan itu malam Lailatul Qadar? Ya, tentu bukan. Bukan malam Lailatul Qadar, malam 17. Lalu kenapa dikatakan nuzulul Quran itu malam ke-17 Ramadan? Tetapi yang pasti bahwa Al-Quran itu turun pada malam Ramadan, sebagaimana atau pada bulan Ramadan, sebagaimana ayat juga yang kita kutip, bahkan kita baca dalam sholat kita, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya. Nah, menurut Imam Ibnu Abbas, ya, dalam menafsirkan Al-Qadar, kemudian Al-Baqarah 185 serta hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu memang turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar ini tentu kita paham bersama adalah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, ini tidak lama lagi kita akan berada pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi akan turunnya Lailatul Qadar. Nah, ini perlu dijaga ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau perlu kita tunggu malam Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf di dalam masjid. Ya, karena siapa yang mendapati malam Ramadan itu, insya Allah baginya akan ada kemuliaan. Bahkan doanya di malam itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma salahnya yang disampaikan oleh baginda Nabi itu malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan di antara malam ganjil itu yang paling diwanti-wanti oleh baginda Nabi adalah malam ke-27 Ramadan. Ya, bersiap-siap saja Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan 17 Ramadan? Jadi rupanya pada malam Lailatul Qadar, ya, awal muasal turunnya Al-Quran itu memang diriwayatkan itu turun dari Lauhul Mahfuz atau bahkan disebut dengan Sidratul Muntaha, langit ke-7, turun ke langit ke-1. Ya, jadi langit jagat raya lah begitu. Dan semuanya turun, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu turun. Ya, itu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu kemudian 17 Ramadan itu awal muasal turun ke bumi. Ya tadi turun dari lantai 7, langit ke-7 ke langit pertama, itu malam Lailatul Qadar, dan itu turunnya semua. Tapi malam 17 Ramadan itu adalah malam pertama turunnya Al-Quran ke bumi. Dari langit 1 turun ke bumi, dan itu diterima oleh baginda Nabi di mana?
di Gua Hiro, di Gua Hiro. Dengan surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Nah, itu mungkin kisah yang menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Jadi memang dua fase turunnya. Fase pertama turun dari Lauhul Mahfuz, ya, dari langit ketujuh turun ke langit pertama, itu malam Lailatul Qadar. Lalu Allah simpan di sana. Kemudian dari langit pertama turun ke bumi itu berangsur-angsur. Tapi turun pertama kali itu malam ke-17 Ramadan dan menurunkan surat Al-Alaq. Lalu kemudian ayat-ayat turun itu biasanya bersesuaian dengan keadaan masyarakat atau kebutuhan umat saat itu. Ya, jadi ada disebut dengan asbabun nuzul. Sampai kemudian semuanya turun, ya, surah yang terakhir. Nah, saya kira tidak perlu kita lagi permasalahkan. Yang jelas bahwa Al-Quran ini sekarang sudah ada, ya, sekarang sudah ada. Lalu kemudian terhadap Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam, tentu kita harus menyikapi, sebagai orang beriman kita sikapi Al-Quran ini, ya, karena Al-Quran ini di dalam berbagai ayat, sebagaimana tadi syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk. Bahkan Al-Quran ini bukan hanya milik umat Islam, milik semua manusia, dengan lafaz hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya non muslim atau kafir, lalu kemudian mempelajari Al-Quran, itu tidak sedikit yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya sekedar mendengar, kalau memang Allah mengendaki, itu menjadi hidayah baginya. Dimulai dari masa kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab kan hanya sekedar mendengar ayat itu dibacakan oleh adiknya, lalu kemudian tersentuh hatinya dan ingin mengetahui apa itu yang kamu baca tadi. Ternyata itu adalah Al-Quran. Itulah yang kemudian mengantarkan dirinya masuk ke dalam Islam. Padahal sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dia termasuk pembenci baginda Nabi, bahkan pernah akan membunuh Nabi, ya. Tapi begitulah, hidayah turun. Justru setelah itu dia berubah menjadi singa umat Islam. Kemudian kita bawa lagi ke masa sekarang ini. Ada juga sekarang ini bertransformasi dari Nasrani menjadi Muslim. Itu dulu menjadi musuh besar Islam. Dalam beberapa tayangan di televisi ataupun mungkin di media-media sosial sebelum dia masuk ke Islam, dia berdiri dalam posisi orang kafir yang menentang Islam. Bahkan mengajak ustaz-ustaz itu untuk debat, ya. Nah, pernah menjadi pendeta, bahkan pendetanya pendeta. Pernah menjadi rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus, ya. Lalu kemudian hanya karena ingin mempelajari kelemahan Islam di dalam Al-Quran, alih-alih menemukan kelemahan Islam di dalam Al-Quran, justru dirinya menemukan kebenaran Islam, lalu meninggalkan Kristen atau agamanya sebelumnya, lalu masuk ke dalam Islam. Dan sekarang juga menjadi singa umat Islam. Kalau dia ceramah kiri kanan, suaranya menggelegar tanpa takut. Siapakah dia? Yahya Waloni. Dari kalangan perempuan ada juga, ya, seorang biarawati yang sangat cerdas. Saking cerdasnya sang biarawati ini dikirim oleh gerejanya untuk melanjutkan pendidikan di Amerika di jurusan teologi, ilmu tentang Tuhan. Ya, ilmu tentang Tuhan. Lalu kemudian dia sampai pada perbandingan Tuhan. Dia membandingkan antara Tuhannya dengan Tuhan umat Islam. Dia juga pelajari Al-Quran. Sampailah kepada surah Al-Ikhlas. Ya, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Mulai ragu dia, kok di saya Tuhan saya 3,
Kenapa di Islam Tuhannya satu? Lalu dia pelajari, kalau Tuhan itu beda dengan umatnya, kenapa Tuhan saya ada juga anaknya? Mulai ragu dia. Sehingga ketika dosennya menerangkan di kelas, dia protes. Pastor, saya mau protes. Kenapa Tuhan kita ada 3? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Seperti kita ini. Ya kalau Tuhan harusnya tidak sama dengan makhluknya. Kelihatannya Tuhannya orang Islam itu yang benar. Oh, marah dosennya, marah dosennya. Tapi semakin ke situ semakin dia mempelajari, dan disitulah dia menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang menggunakan akalnya itu pasti akan merasakan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang suci. Kitab suci dikatakan suci itu kalau kitab ini asli dari dulu sampai sekarang, tidak pernah diubah-ubah. Nah, ini juga menjadi salah satu kelemahan menurut itu tadi ya, Tiarawati itu, kenapa kitab suci kita ini diubah-ubah gitu ya. Ternyata Islam itu asli dari awal. Nah, pernah di masa kekhalifahan Abu Bakar, ketika terjadi perang Yamamah, itu banyak sekali penghafal Al-Quran itu wafat, sehingga mulai ada keraguan jangan sampai semua penghafal Al-Quran ini meninggal. Tidak ada lagi yang bisa melanggengkan Al-Quran ini. Hanya ditunjuklah Haris bin Sabit waktu itu ya, untuk mengumpulkan seluruh penggalan Al-Quran yang terdapat di berbagai media-media seperti daun kurma, pelepah daun kurma, dikumpul semua ya. Kemudian nanti di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan baru dibuat dalam bentuk mushaf, lalu kemudian dikirim ke negeri-negeri muslim, dan kemudian dicetak terus-menerus sampai sekarang. Dan itu tidak ada perbedaan ya dari dulu sampai sekarang, kecuali di awal-awal mushaf itu dikumpulkan oleh Haris bin Sabit, itu memang gundul ya, tidak ada harokatnya ya. Supaya tidak sulit umat Islam yang sekarang ini untuk membaca Al-Quran, diberilah harokat. Kalau tidak nanti kita baca ba padahal artinya bi. Bismillahirrahmanirrahim, nanti kalau tidak ada barisnya basmillahirrahmanirrahim, itu nanti salah-salah. Jadi diberikan baris ya. Nah, itu perjalanan Al-Quran ya sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam, dan tentu mengimani Al-Quran. Yang pertama itu tadi, bahwa kita harus mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang turun dari Allah ya, dari Zat yang Maha Mulia, lalu diantar oleh malaikat yang paling mulia ya, yakni malaikat Jibril, baru dibawa atau diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah SAW. Dan Al-Quran ini adalah salah satu rukun iman yang ketiga ya. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam, yang kedua adalah kita mempelajarinya ya, mempelajari Al-Quran itu, belajar membaca, belajar mengartikan ya, belajar menerjemahkan dan segala macam. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini, berlomba-lombalah kita untuk khatamul Quran ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah khatam 1 kali ya, atau mungkin sudah khatam 2 kali, atau ada yang sudah khatam 3 kali dan seterusnya ya, atau belum khatam baru juz 16, disesuaikan dengan hari puasa. Atau ada yang belum sampai juz 16. Saya sebetulnya siapkan hadiah untuk anak-anak kecil, tapi tidak ada anak kecil. Saya bilang siapa yang sudah khatam saya mau kasih hadiah, tapi tidak ada anak kecil di sini ya. Lagi di atas mungkin ya. Ya. Nah, itu untuk memuliakan Al-Quran ini kita harus membacanya ya. Jangan main WA terus saja ya, atau main handphone saja ya, atau pasang status terus, atau sampai lupa membaca Al-Quran. Di depannya Al-Quran tapi kerjanya di HP terus. Lagi haflah Quran juz 16 Masjid Ar-Rahman baru tidak membaca Al-Quran.
pada tai. Ya pas saat berbuka sahur, aduh ngantuk bangun sahur. Kemudian saat siang, aduh lemesnya berpuasa. Pasang status terus saja tidak baca Al-Quran. Pas menjelang sahur, menjelang buka puasa, saat-saat menanti berbuka puasa. Pas berbuka puasa, indahnya berbuka puasa. Ya itu pasang status terus, biar lupa Al-Qurannya dibaca. Ya kemudian yang keempat adalah setelah kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi dihafalkan, tidak usah juga terlalu banyak, cukup pilih ayat-ayat pilihan atau surah-surah pendek. Ya karena harus ada Al-Quran dibaca, paling tidak Al-Fatihah lah kalau tidak bisa, karena sholat itu harus Al-Fatihah, yang wajib itu Al-Fatihah, surah-surah lain itu sunnah saja Tapi masa Al-Fatihah saja, tidak ada bonus-bonusnya, Al-Ikhlas kah, An-Nas kah dan seterusnya ya. Jadi dihafalkan juga itu. Setelah dihafalkan, kemudian diajarkan. Ya, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, barang siapa khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Paling tidak kepada anak-anak kita lah, kalau kita tidak bisa ajari orang lain menjadi guru mengaji, ya cukuplah mengajari anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya, supaya bisa menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang keenam, yakni menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Misalkan aqimis sholah, dirikanlah sholat, ya sholatlah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, ya tunaikan. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini ada satu kewajiban yang Allah turunkan bersamaan dengan datanya bulan Ramadan, atau bersamaan datanya kewajiban puasa, yakni zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal kita juga bersamaan datanya dengan bulan Ramadan, maksudnya harta kita yang kita kumpulkan selama ini pas bulan Ramadan yang lalu cukup nisabnya. Ya, nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Ya, kalau dikali misalkan 1 juta harga emas, walaupun mungkin lebih ya, kita ambil contoh saja supaya mudah hitungannya. 1 juta per 1 gram berarti 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. Coba periksa rekeningnya Bu ya. Kalau ada 5 rekeningnya diperiksa semua. Dihitung-hitung jumlah-jumlah. Oh ternyata Ramadan yang lalu sudah cukup 85 juta. Taruhlah 100 juta. Dan sekarang masih bertahan sampai 100 juta itu atau mungkin 85 juta itu. Itu wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, itu dosa. Sama dengan mencuri harta orang lain. Ya. Jadi kita ajarkan itu, ajarkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, dengan menjaga dan membela Al-Quran. Makanya kalau misalkan Habli yang kemarin di Eropa itu ya, banyak yang kemudian membakar Al-Quran, ada yang kemudian menggambar karikatur Nabi dengan Al-Quran diinjak-injak apa segala macam. Itu muncul rasa emosi dalam diri kita ya, kemudian demonstrasi hampir seluruh dunia mengecam orang-orang yang kemudian menistakan Al-Quran dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Allah juga ikut menghukum dia ya. Ada yang kemudian stres dan mati, ada kemudian juga yang justru mendapatkan hidayah setelah menjelek-jelekan Nabi ya, ternyata dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam ya. Jadi begitulah. Nah, oleh karena itu sedangkan orang kafir bisa saja mendapat hidayah dengan mempelajari Al-Quran, apatah lagi kita yang memang sudah muslim. Jadi marilah kita dengan 7 sikap tadi, yakni mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, mempelajari mengajarkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran, kemudian membela ya Al-Quran. Itulah sikap kita yang sebaiknya kita lakukan setelah saat ini kita hidup jauh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di yaumil akhir kelak, sehingga kita akan bersama-sama dengan baginda Nabi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf karena ini mengambil waktu 20 menit. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.